Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PT I-League alias PT LIB baru aja merilis daftar tim-tim di Indonesia yang lolos AFC Champions League, baik ACL 1, ACL 2, dan ACL 3. 6 tim yang dipastikan lolos lisensi 3 kompetisi ini adalah Persib, Borneo FC, PSS Sleman, Persita Tangerang, Persik Kediri, dan Dewa United. Sementara itu ada 12 klub lain yang juga bisa saja main di ACL, tapi dengan catatan perbaikan, yakni Bali United, Malut United, Persija, PSBS, Persebaya, Arema, PSM, Madura United, Persis Solo, Semen Padang, Barito Putra, dan PSIS Semarang. Sisanya dinyatakan tak lolos lisensi AFC. Berarti ada beberapa klub nih di BRI Super League yang nggak punya lisensi AFC, seperti Persijap Jepara, Bayangkara FC, dan PSIM Jogja. Ya, 3 tim ini cuma bersama Deltras FC cuma terdaftar di lisensi untuk Liga 2. Gimana ya ngomongnya ya? Mau ngomong takut nanti malah di counter sama 11 bintangnya nih aneh. Tapi ya kalian sadarlah ya kenapa klub kalian tuh nggak lolos lisensi AFC secara otomatis. Karena kan kita sama-sama tahu lah ya, sejak tahun 1994 di Liga Indonesia itu udah ada larangan. Dilarang yang namanya pakai dana APBD. Lah kok malah nekat pakai dana APBD sih? Lalu juga bukan masalah itu aja sih, mungkin masalah finansial seperti ada masalah tunggakan gaji pun bisa saja yang bikin tim 11 bintang ini tuh nggak dapat lisensi secara otomatis. Mungkin ada di antara kalian yang masih bingung dan masih bertanya-tanya, lah kok bisa sih tim ini nggak dapat lisensi? Bukannya musim kemarin udah pernah dapat dan pernah main di ACL juga? Kok sekarang nggak punya lisensi, nggak dapat lisensi? Gimana tuh? Ini AFC gimana sih? Gini loh, kami jelasin ya. Lisensi klub itu baik lisensi FIFA, lisensi AFC maupun lisensinya PSSI itu terus dan selalu diperbarui tiap musimnya. Kami bilang tiap musim, bukan tiap tahun. Yang artinya satu musim itu 10 bulan. Nah, 10 bulan sekali itu diperbarui. Lalu siapa yang memperbarui lisensi? Apakah kayak kita memperbarui atau perpanjang SIM harus ke Samsat gitu? Ya nggak gitu juga. Yang memperbarui lisensi itu adalah pihak-pihak yang ngasih lisensi. Ya kalau lisensi PSSI ya PSSI yang memperbarui. Ya AFC memperbarui, atau lisensi FIFA ya FIFA yang memperbarui. Dan setiap klub itu banyak syaratnya, banyak kriterianya agar klub itu bisa ngedapetin yang namanya lisensi. Seperti contohnya finansial, ini tuh masalah duit ya. Dia ini ada masalah tunggakan gaji apa enggak, terus juga ada utang apa enggak, itu kan finansial kan. Lalu infrastruktur, dia ini punya stadion apa enggak, punya training ground apa enggak, punya gym apa enggak. Lalu juga registration, ini susunan direksi ya, dia ini punya direktur teknik apa enggak dan lain-lain. Juga akademi punya apa enggak dan lain-lain. Berbagai syarat agar sebuah tim itu dapat lisensi, dan semakin tinggi lisensinya, semakin tinggi syarat-syaratnya. Kalau ada satu aja kriteria atau kategori yang kurang, ya bisa ngurangin penilaian. Contoh Persija misalnya musim lalu dapat lolos langsung lisensi ACL atau FC ya. Kok musim ini enggak? Ya mungkin aja ada masalah di salah satu syarat-syaratnya. Mungkin finansial yang ada masalah, mungkin infrastruktur yang ada masalah, mungkin registration yang ada masalah, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya musim kemarin klub kalian dapat lisensi, kenapa musim ini nggak dapat lisensi? Ya mungkin saja itu ada yang kurang dari penilaian si yang mengasih lisensi itu ya.
Nah pasti nanti akan ada nih orang bodoh yang akan berkomentar kayak gini. Alah, apaan sih pentingnya lisensi? Yang penting mah juara, bintang nambah gitu. Kelihatan bodohnya ya. Bagi sebuah klub, lisensi itu sangatlah penting. Selain bisa dengan mudah main di liga-liga internasional, tapi dengan klub punya lisensi ini nominal dari harga sponsor pun akan lebih mahal diperoleh. Contoh gini deh, misalnya siapa ya sponsor terbesar di Indonesia? Indofood ya, Indofood sponsor terbesar di Indonesia. Misalnya masuk ke klub Anu, misalnya ke Persib deh Indofood, kok harganya misalnya 1M. Kenapa di klub lain ada Indofood juga kok harganya bisa seperempatnya? Ya mungkin saja karena misalnya Persib punya lisensi dan klub yang Anu nggak punya lisensi, itu loh. Jadi ada perbedaan harga di sponsor, meskipun sponsornya sama tapi harganya pasti beda kalau nggak punya lisensi. Kemudian pentingnya lagi lisensi buat klub. Sponsor-sponsor yang masuk pun udah nggak bisa berkutik, nggak bakalan bisa main-main lagi, nggak ada istilahnya nunggak dana dari sponsor lah, nyicil pembayaran sponsor dan lain, nggak bisa lagi. Karena yang namanya klub punya lisensi, sponsor pun harus masuknya itu melalui persetujuan dari pihak AFC atau FIFA yang punya lisensi tersebut. Kalau ke klub lain yang nggak punya lisensi, sponsor masuk biasanya ya ada main, ntar dulu deh, bulan anu deh saya bayarnya, atau cicil dulu deh, itu loh. Itulah keuntungannya punya lisensi. Makanya nggak usah heran kalau lihat di Indonesia ada nih klub yang sponsornya bererot ya, banyak banget, udah kayak apa ya, sponsor balapan gitu kan, tapi kok kesulitan ekonomi. Ya mungkin salah satunya adalah masalah lisensi, dimana meskipun sponsornya banyak tapi sponsor-sponsor itu sponsornya biasanya ya gitu, ngulur-ngulur waktu lah segala macam, atau nominalnya kecil. Gimana? Ribet kan yang namanya sepak bola itu? Udahnya peraturannya banyak, ada lisensi segala macam. Beruntung kalian mas cuma nyimak dan nonton doang, bukan pelaku ataupun konten kreator kayak kami yang harus hafal law of the game lah, hafal aturan FIFA lah, hafal aturan AFC dan PSSI tiap musimnya, dan berbagai hal lain sepak bola yang sangat ngejelimet. Lanjut ya, Resbob udah ditangkap dan dibawa ke Polda Jabar. Ini ya tampang wajah si Resbob saat masuk ke unit Satreskrim Polda Jabar. Mana muka songong lu? Untung aja lu anak mantan pejabat. Pejabat tapi korupsi juga ya. Gimana bang? Yang kejadian itu bang? Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan. Dan untung aja lu diamanin sama Pak Pol. Coba kalau nggak ada Pak Pol, udah lenyap lu bener. Yakin saya udah lenyap. Kok ada sih orang setolol ini dan hidup di dunia? Nah mungkin pertanyaan kita adalah apakah di dalam penjara nanti ini si Resbob bakalan digebukin? Belum tentu juga. Kalau Pak Polnya silau sama duit, terus misalnya si Resbob ini tuh ditaruh di sel terpisah, ya dia aman-aman aja. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa pakai duit? Nah permasalahan Resbob ini kan bukan cuma masalah hukum pidana ya, tapi juga hukum adat. Jadi ya mungkin lebih baiknya hukum pidana ya tetap dijalankan, hukum adat pun tetap dijalankan. Hukum adatnya apa? Ya serahin ke warga Sunda, terserah mau diapain sama warga Sunda. Ya itu baru adil namanya. Tapi ya jangan lupa juga, apakah di Indonesia itu ada yang namanya keadilan? Ini baru Resbob lu, nanti bakalan ada yang nyusul lagi nih. Ini cewek asal Gorontalo kalau nggak salah. Katanya sih namanya siapa nih? Vini ya, dokter nih katanya. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Vini berteriak pun mereka udah nangis. Jangan orang Manado, orang Ambon apalagi. Orang Sunda mah Vini pelototin juga nangis. Ini si Vini ini apa ya, kayak Resbob versi ceweknya. Ini pun sama nih, siap-siap aja nih nyusur Resbob juga ke penjara. Sebab ini kata dia hina orang Sunda juga nih. Kok aneh ya, banyak orang yang kayak gini loh.
titelnya aja tinggi, kuliahan, dokter lah segala macam, tapi attitude dan otaknya kok kopong. Siapa yang salah kalau gini? Ya orang tuanya, ya pendidikannya, ya pemerintah juga salah. Lanjut, inilah video di mana Sintayong dilaporkan oleh pemain Ulsan Hyundai, Jeong Seong Hyun, karena dianggap menampar dirinya. Ada kirain ditampol gimana, ditonjok gitu kan. Lah cuma tampolan cinta gitu loh, itu dilaporin. Ini kalau di Indonesia mah wajar, kayak gini mah. Ini STY kebanyakan di Indonesia jadi lupa kali ya. Korsel mah beda kayaknya ya sama Indo ya. Lah di Indonesia yang kayak gini laporin, udah habis STY loh. Wong di Indonesia di pelatihan timnas pemain aja dipentungin sama botol-botolan itu kan. Tapi kan karena di Indonesia orangnya itu nggak baperan dan bercandaan ya, kejadian kayak gini anteng-anteng aja lah. Kalau Korea baperan cuy. Nah kasus ini kabarnya udah sampai ke KFA-nya Korsel. Dan kalau terbukti Sintayong ya bisa kena hukuman pidana. Nah gimana komentar kalian sob? Lanjut, ntar dulu nih, kami cuma mau ketawa ngakak dulu deh. Lihat, inilah kocaknya Komdis PSSI ya. Lihat ini. Coba kalian perhatikan deh ini. Ini berapa banyak sih flare yang nyala nih di laga ini? Kayaknya cuma 3 biji deh. Terus berapa dendanya nih? 60 juta kan? Sekarang coba lihat ini. Berapa banyak tuh flare yang nyala? 1 stadion. Tapi Komdis katanya ngelihatnya cuma 1 flare yang menyala. Kan ngakak banget. 1 stadion dianggap 1 flare katanya. Persija cuma didenda 60 juta. Padahal 1 stadion flare lo ya. Adapun 100 juta lain itu lantaran telat kick off. Yah, buat kami sih nggak usah kaget lah ya. Selama ada yang namanya Papa Ferry, semua bisa diatur. Coba kalau ke klub lain, Persib deh gitu, ada flare kayak gini. Berapa kemarin? 395 juta. Wadidaw. Jadi ya gimana nggak jumawa atau sombong nih supporter klub nih. Wong 1 stadion flare ada cuma dihitung 1 flare. Sementara yang 3 flare dibilangnya banyak. Kan kocak banget nih. Nggak PSSI, nggak Esko, nggak Komdis. Kocak semua lu. Ada kapan ya di Indonesia itu ada yang namanya PGMOL. Kayak di Liga Inggris yang independen, yang gak ada orang klubnya, yang adil gitu kan. Bukannya kami iri, tapi ini kan gak mendidik sama sekali. Yang ada supporter ngerasa sombong dan jumawa karena dilindungin terus. Lakukan aksi apapun juga tetap aman, mereka ngerasa dilindungin. Sementara supporter lain yang pengen lakuin hal sama atau balasan kayak gitu udah ketakutan duluan karena sanksinya pasti beda. Jadi ya lagi-lagi di Indonesia itu apa ada yang namanya keadilan?